Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Subelo Wiono, SH MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum serta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nita Fitriani, NPM 23106, mahasiswa kelas A, semester 6, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap artikel berjudul Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum. Analisis ini tidak hanya membahas hukum adat secara umum, tetapi juga menghubungkan dengan perspektif antropologi hukum dan konsep hukum masyarakat bersahaja. Lalu, artikel ini dipilih karena membahas hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat tidak hanya berbentuk aturan, tetapi berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, hubungan sosial, dan cara masyarakat menyelesaikan masalah. Baik, di sini ada identitas dari artikelnya. Artikel yang saya analisis berjudul Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum yang ditulis oleh Andi Dewi Pratiwi dari Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat, volume 4 nomor 2 pada Oktober 2021. Jurnal tersebut memiliki EISN EISSN 2716 0203 dan PISSN 2548 sampai 8724. Identitas artikel penting disampaikan untuk menunjukkan sumber utama yang menjadi objek analisis. Selain itu, informasi mengenai penulis, afiliasi jurnal, dan tahun penerbitan membantu pembaca menilai latar belakang serta konteks akademik artikel tersebut. Secara umum, artikel ini membahas pengertian hukum adat, karakteristiknya hubungan hukum adat dengan kebudayaan, fungsi antropologi hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Lalu, next, di sini ada abstrak. Jadi, artikel ini menjelaskan hubungan antara hukum adat, kebudayaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat dipahami sebagai hukum yang pada umumnya tidak tertulis, tapi tetap hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat tertentu. Keberlakuannya tidak semata-mata disebabkan oleh perintah negara, melainkan karena masyarakat menganggap aturan tersebut sesuai dengan nilai kebiasaan dan rasa keadilan yang mereka miliki. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan perundang-undangan. Hukum juga dipahami sebagai bagian dari kebudayaan dan perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, untuk memahami hukum adat, kita perlu melihat bagaimana masyarakat menjalankan, memaknai, dan mempertahankan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini juga membahas penyelesaian sengketa dimulai dari pengumpulan pengaduan masyarakat, pemeriksaan bukti dan keterangan, musyawarah, penentuan saksi, penetapan waktu dan tempat, sehingga pelaksanaan sanksi atau upacara adat. Hal tersebut menunjukkan hukum adat memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaga keteraturan dan memulihkan hubungan sosial masyarakat. Lalu, di sini ada metode penelitiannya. Jadi, artikel ini tidak menjelaskan metode penelitian secara khusus dan terperinci, sebagaimana penelitian empiris pada umumnya. Tidak terdapat bagian yang secara tegas menyebut jenis penelitian, teknik pengumpulan data, maupun teknik analisis data. Namun, berdasarkan isi dan cara penulis menyusun pembahasannya, artikel ini dapat dipahami sebagai kajian kepustakaan yang bersifat deskriptif konseptual. Pendekatan deskriptif konseptual berarti penulis menguraikan hukum adat dan antropologi hukum berdasarkan literatur serta pendapat para ahli. Artikel ini tidak menyajikan hasil wawancara atau observasi lapangan terhadap masyarakat adat tertentu.
Sumber datanya berasal dari buku dan pendapat para ahli, antara lain Busher, Muhammad, Soepomo, Pan Polenhoven, Abdurrahman, dan Hoebel. Teknik pengumpulan datanya dapat dipahami sebagai penelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum adat. Sementara itu, analis dilakukan dengan menguraikan pengertian, karakteristik, fungsi, dan penyelesaian sengketa adat. Karena metode penelitian tidak dijelaskan langsung oleh penulis, bagian ini merupakan hasil identifikasi terhadap pola pembahasan artikel, bukan pernyataan metode yang secara eksplisit ditulis dalam artikel. Lalu, next. Jadi, antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Fokus antropologi hukum tidak hanya pada aturan tertulis, tapi juga pada perilaku hukum yang benar-benar dijalankan masyarakat. Pendekatan ini melihat bagaimana masyarakat memahami aturan, menaati norma, menjatuhkan sanksi, serta menyelesaikan sengketanya. Baik, hukum adat merupakan salah satu contoh hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis ataupun disebut unwritten law. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam peraturan resmi, hukum adat tetap mempunyai kekuatan karena diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Karakteristik hukum adat antara lain sederhana atau bersahaja, tumbuh dari kebiasaan, bersumber dari nilai dan kepercayaan bersama, serta berkembang mengikuti kehidupan masyarakat. Hukum adat berfungsi mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Hukum adat juga menjadi sarana pengendalian sosial atau social control, yaitu mencegah pelanggaran dan menjaga keteraturan. Selain itu, hukum adat bertujuan menjaga harmoni, kedamaian, dan keseimbangan orientasinya, tidak selalu memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Lalu, nextnya, di sini ada kekuasaan, dinamika, dan interaksi hukum adat. Hukum adat bukanlah hukum yang statis. Hukum adat terus berproses dan berkembang mengikuti perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi, penerapan hukum adat dapat berbeda pada setiap kelompok masyarakat karena masing-masing memiliki sejarah, nilai, struktur sosial, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Karena itu, satu bentuk sanksi adat belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama pada masyarakat adat lainnya. Hukum adat juga dapat berinteraksi dengan hukum formal. Dalam praktiknya, terdapat sengketa tertentu yang dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga adat. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran, permintaan maaf, denda adat, kewajiban melakukan pemulihan, atau bentuk sanksi sosial lainnya. Namun, tidak semua perkara dapat diselesaikan hanya melalui hukum adat. Tindak pidana berat seperti pembunuhan, korupsi, dan pemerkosaan tetap memerlukan penanganan berdasarkan hukum negara. Perubahan sosial modernisasi pendidikan, teknologi, dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi praktik hukum adat. Karena itu, hukum adat perlu menyesuaikan diri agar tetap relevan. Tetapi penyesuaian tersebut tidak seharusnya menghilangkan nilai dasar yang menjadi identitas masyarakat itu sendiri. Maka, interaksi hukum adat dan hukum formal perlu diarahkan pada hubungan yang saling melengkapi, bukan saling menghapuskan. Oke, lanjut. Di sini apa sih kaitannya dengan hukum masyarakat bersahaja? Hukum masyarakat bersahaja dapat dipahami sebagai hukum yang tumbuh pada masyarakat dengan struktur sosial yang relatif sederhana. Hubungan antara anggota yang kuat serta kehidupan masih banyak didasarkan pada nilai kekeluargaan dan kebersamaan, teman-teman. Istilah bersahaja tidak
berarti masyarakat tersebut tidak berkembang. Bersahaja menunjukkan bahwa aturan hukum mereka cenderung sederhana, mudah dipahami, tidak selalu tertulis, dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bersama. Kondisi tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan hukum adat. Hukum adat tidak dibentuk melalui lembaga legislatif, nih teman-teman, melainkan tumbuh dari kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang dijalankan secara terus-menerus. Hukum dalam masyarakat bersaja menekankan keadilan, keseimbangan, keharmonisan, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah dan melibatkan tokoh adat serta anggota masyarakat. Implementasinya dapat dilihat dari tiga tahapan utama. Pertama, masyarakat menyampaikan pengaduan kepada lembaga adat. Kedua, lembaga adat mengadakan musyawarah dengan para pihak dan tokoh masyarakat. Ketiga, hasil musyawarah diwujudkan dalam penentuan sanksi adat atau pelaksanaan upacara pemulihan. Tujuan utama mekanisme tersebut bukan hanya menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi memulihkan keseimbangan, menjaga kehubungan antar keluarga, dan mengembalikan keharmonisan masyarakat. Oke, sekarang next. Jadi, apa sih analisis kritis dan insight dari eh, an- menganalisis artikel ini? Berdasarkan analisis yang saya lakukan, hukum adat tetap memiliki relevansi pada era modern. Hal ini disebabkan hukum adat dekat dengan nilai dan kebutuhan masyarakat yang menjelaskannya, yang menjalankannya, teman-teman. Sorry, salah. Nilai musyawarah, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong menjadi kekuatan hukum adat, tetapi juga pada kesepakatan dan pemulihan hubungan sosial. Namun, hukum adat menghadapi ketantangan berupa perubahan sosial, modernisasi, mobilitas penduduk, dan perkembangan pola pikir masyarakat. Hukum adat perlu beradaptasi agar tidak kehilangan keberlakuannya, tetapi adaptasi tersebut terus harus mempertahankan nilai dasar yang mengandung keadilan dan keseimbangan. Artikel ini memiliki kelebihan karena dapat menjalankan hubungan hukum adat dengan antropologi hukum secara cukup jelas. Penulis juga memperhatikan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi sebagai sarana pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa. Kelemahan artikel ini adalah pembahasannya masih bersifat umum dan konseptual. Artikel tidak menggunakan studi kasus pada satu masyarakat adat tertentu. Metode penelitian juga tidak dijelaskan secara rinci dan tidak terdapat data empiris dari wawancara atau observasinya. Dengan demikian, artikel ini kuat sebagai dasar pemahaman teoritis, namun pembahasannya akan menjadi lebih konkret apabila disertai studi kasus yang menunjukkan penerapan hukum adat secara langsung dalam masyarakat tertentu. Lalu, nextnya di sini ada peran antropologi hukum dalam artikel ini. Antropologi hukum memiliki peran penting dalam memahami hukum adat. Pertama, antropologi hukum membantu melihat hukum dalam konteks sosial dan budaya. Hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai hasil dari kebiasaan, nilai, dan hubungan sosial masyarakat. Kedua, antropologi hukum membantu menjelaskan dinamika dan interaksi hukum. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa hukum adat berubah, bertahan, atau berinteraksi dengan hukum formal. Ketiga, antropologi hukum dapat menjadi jembatan antara nilai lokal dan sistem hukum nasional. Nilai seperti musyawarah, harmoni, kebersamaan, dan pemulihan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini menunjukkan bahwa praktik pengaduan, musyawarah, dan penentuan sanksi adat dan upacara pemulihan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang hukum normatif. Praktik tersebut perlu dilihat berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat. Melalui perspektif antropologi hukum, terlihat bahwa hukum adat berfungsi menjaga keteraturan sosial sekaligus mempertahankan identitas masyarakat. Lalu nextnya, di sini ada kesimpulan atau sintesis dari artikel ini.
Berdasarkan hasil analisis, hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup, dinamis, dan berakar kuat dalam praktik sosial masyarakat. Pertama, hukum adat merupakan hukum yang hidup karena keberadaan nyata dan ditaati masyarakat meskipun pada umumnya tidak tertulis. Kedua, hukum adat berkembang mengikuti perubahan kondisi sosial dan budaya. Hukum adat tidak dapat dipertahankan hanya melalui keputusan pemerintah apabila masyarakat sudah tidak menjalankannya. Sebaliknya, hukum adat tidak mudah dihapus apabila masih hidup dan ditaati dalam masyarakatnya. Tiga, hukum adat memiliki implementasi yang kontekstual. Penyelesaian kata dilakukan melalui pengaduan, pemeriksaan, musyawarah, penentuan sanksinya, dan pelaksanaan upacara adat. Keempat, antropologi hukum membantu memahami makna dan nilai yang berada di balik praktik tersebut. Pendekatan ini memperhatikan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kebudayaan, struktur, sosial, dan cara hidup masyarakat. Kelima, hukum adat tidak tetap relevan dalam menjaga identitas dan kearifan lokal. Namun, penerapannya harus memperhatikan hukum nasional dan hak asasi manusia. Sintetis utama dari artikel ini adalah bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu. Hukum adat merupakan hukum yang masih berfungsi, berkembang, dan mempunyai makna bagi masyarakat yang menjalankannya. Lalu, sini ada daftar pusaka dan referensinya. Slide ini memuat artikel utama dan referensi yang menjadi dasar analisis. Artikel utama yang dianalisis adalah karya Andi Dwi Pratiwi tahun 2021 berjudul Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat, volume 4 nomor 2. Definisi lainnya meliputi karya Abdul Rahman mengenai hukum adat, Har Muhammad mengenai asas-asas hukum adat, Soepo mengenai konsep hukum adat, Van Vollenhoven mengenai orientasi hukum adat, serta Hebel mengenai kajian hukum dalam masyarakat. Lalu, nextnya, sebagai penutup artikel ini, memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat berfungsi menjaga keteraturan, mengendalikan perilaku, menyelesaikan sengketa, dan memulihkan keseimbangan sosial. Kerte- Kelebihan artikel ini terletak pada kemampuannya menjelaskan hubungan antara hukum adat dan antropologi hukum, serta menunjukkan fungsi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Keterbatasannya adalah pembahasan masih bersifat konseptual, belum mengenakan studi kasus khusus, dan belum menjelaskan metode penelitian secara lebih detail. Meskipun demikian, artikel ini tetap bermanfaat sebagai dasar untuk memahami bahwa hukum tidak selalu berbentuk peraturan yang tertulis. Hukum juga dapat hidup dalam nilai kebiasaan musyawarah dan praktik sosial dalam masyarakat. Melestarikan hukum adat bukan berarti menolak perkembangan zaman. Pelestarian hukum adat berarti mempertahankan nilai keadilan, keseimbangan musyawarah, dan kearifan lokal yang masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Saya menjadi bahwa presentasi ini memiliki kekurangan kekurangan yang amat banyak. Saya dengan terbuka menerima pertanyaan, tanggapan, dan masukan untuk menyempurnakan pemahaman saya mengenai hukum adat dan antropologi hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.